Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik. Kali ini Ibu akan memperkenalkan konsep bebas linier dan tak bebas linier. Konsep itu akan diperkenalkan oleh Ibu melalui suatu fenomena sifat yang sudah kita kenal sebelumnya. Pada latar belakang berikut ini akan kami tunjukkan ya bagaimana konsep bebas linier itu muncul. Marilah kita ingat kembali bahwa untuk setiap VI di dalam Rn itu akan berlaku 0 VI sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh kalau Anda mempunyai 0 V1 ditambah 0 V2 ditambah 0 VK, itu akan menghasilkan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kita dapat menyimpulkan bahwa untuk setiap A1, A2, AK di dalam R, jika A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, AK sama dengan 0, maka A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah sampai AK VK sama dengan 0. Dengan menggunakan kuantor, kenyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu menggunakan kuantor universal, yaitu apa? Untuk setiap A1, A2, AK di dalam R, kalau A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, AK sama dengan 0, maka akan diperoleh A1 V1 ditambah A2 V2 dan seterusnya sampai AK VK ini akan sama dengan 0. Di situ ada implikasi, kemudian kita akan mengecek bagaimana apakah konversnya juga selalu benar. Konvers dari implikasi A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, AK sama dengan 0, maka A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah AK VK sama dengan 0 itu adalah implikasi berikut ya. Yaitu kalau A1 V1 sama ditambah A2 V2 ditambah sampai AK VK sama dengan 0, maka apakah A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, AK sama dengan 0? Ternyata belum tentu berlaku, sebagaimana dapat dilihat pada contoh berikut. Contoh berikut ini pada R2. Pada R2, kalau Anda mempunyai V1 sama dengan vektor 21, V2 vektor min 4, min 2, maka dapat dipahami bahwa hubungan kedua vektor tersebut adalah V2 sama dengan min 2 V1 ya. Dengan kasat mata Anda bisa melihatnya. Jadi sama saja dengan Anda mempunyai apa? 2V1 ditambah V2 sama dengan 0. Jadi ada bentuk kombinasi linier V1 dan V2 yang menghasilkan vektor 0. Dengan bilangan-bilangan real dengan skalar-skalar yang terlibat tidak semua 0, melainkan 1 dan 2. Pada contoh berikut, kalau Anda lihat V3 sama dengan 2 min 3, V4 sama dengan 5 min 5, 4 di R2, nampak jelas bahwa V3 tidak akan bisa dinyatakan sebagai kelipatan dari V4 dan V4 juga tidak akan bisa dinyatakan sebagai kelipatan dari V3. Jadi jika dibentuk kombinasi linier A1 V3 ditambah A2 V4 sama dengan 0, maka hanya akan dipenuhi apabila A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 0. Nah, dari fenomena tersebut muncullah definisi himpunan bebas linier ya, Adik-adik ya. Nah, misalkan X1, X2 sampai XK adalah himpunan bagian di Rn. Himpunan X dikatakan bebas linier jika setiap kombinasi linier A1 X1 ditambah A2 X2 dan seterusnya sampai AK XK sama dengan 0 akan berakibat A1 sama dengan 0 untuk setiap I 1, 2 sampai dengan K. Himpunan X dikatakan tak bebas linier atau bergantung linier jika terdapat skalar A1, A2, AK yang tak semua 0, sedemikian hingga kombinasi linier A1, X1 ditambah A2, X2 sampai AK, XK sama dengan 0. Nah, kita akan dapat menuliskannya dengan menggunakan kuantor dengan lebih mudah ya. Yaitu tadi kalau X bebas linier kan kalau apa adik-adik? Kalau untuk setiap A1, A2, AK anggota R, jika A1 V1 ditambah A2 V2 dan seterusnya AK VK sama dengan 0, maka A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, AK sama dengan 0.
himpunan, sebut saja bukan ini ya, maaf ya, itu himpunan X ya. Himpunan X dikatakan tak bebas linear atau bergantung linear jika apa? Jika ingkarannya ini, yaitu apa? Ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial, yaitu terdapat A1, A2, AK anggota R dengan A1 tidak 0, A2 tidak 0, AK tidak 0, tetapi A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah AK VK-nya sama dengan 0. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang definisi di atas, ya, tentang bebas linear dan tak bebas linear, diberikanlah contoh-contoh berikut ya, untuk memperdalam lagi ya. Coba, mari kita lihat adik-adik, perhatikan ya. Pada contoh berikut, ya, contoh yang sudah sering Anda temui, yaitu kalau Anda punya X, itu E1 100, E2 010, E3 001, ini adalah himpunan yang bebas linear. Mengapa? Karena kalau Anda bentuk kombinasi linearnya, ini akan menghasilkan A1, A2, A3 sama dengan 0. Dan secara umum, dinyatakan dalam contoh 4, kalau tadi contoh 3 itu pada R3, ini contoh 4 itu pada Rn. Kalau Anda punya himpunan X, E1, 1000, E2, 0100, En, 0001, yaitu EI itu adalah vektor yang semua 0 kecuali komponen ke I sama dengan 1 ya. Ini merupakan himpunan yang bebas linear. Mengapa? Karena kalau Anda mempunyai kombinasi linear ini sama dengan 0, dengan sangat mudah Anda dapat menunjukkan bahwa semua koefisiennya sama dengan 0. Silakan ya, Anda hitung lagi ya. Nah, contoh 5 ini contoh yang berbeda. Contoh 5 ini adalah himpunan U yang sudah Anda tadi temui di sub pokok bahasan 49. Himpunan U 111, 111, 110, 100, 20-2. Ini kalau kita melihat himpunan U ini, bebas linear atau tidak, itu apa yang dilakukan? Anda membentuk kombinasi linear X1 100, X2 110, X3 100, X4 20-2 sama dengan 0. Maka Anda akan mendapatkan sistem persamaan linear homogen ini. Ya, sistem persamaan linear homogen dengan 3 persamaan 4 variabel. Nanti jelas Anda akan mempunyai solusi non-trivial ya, Adik ya. Karena banyaknya persamaan kurang dari banyaknya variabel. Tapi coba saja kalau Anda ambil X4 ya, tidak sama dengan 0, maka Anda akan mempunyai X1, X2, X3, semuanya adalah elemen-elemen tak 0, tetapi memenuhi tadi itu tadi. Nah, memenuhi tadi apa? Kombinasi linearnya sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan vektor-vektor U itu tak bebas linear. Nah, sekarang bagaimana kita membentuk himpunan bebas linear baru dari himpunan bebas linear yang diberikan, atau himpunan tak bebas linear baru dari himpunan tak bebas linear yang diberikan? Teorema itu akan kami sampaikan, tapi nanti dibuktikan sendiri ya, Adik ya. Misalkan X, ya, misalkan X, anggotanya adalah X1, X2 sampai XK, merupakan himpunan bagian dalam Rn. Jika X1, X2 sampai XK, yaitu himpunan X tadi bebas linear, dan Anda mengalihkan setiap vektor-vektornya itu dengan skalar tak 0, maka Anda mendapatkan himpunan baru, sebut saja X aksen, yang komponen anggota-anggotanya adalah A1X1, A2X2, AKXK. Nanti dengan mudah dapat Anda tunjukkan dia juga bebas linear. Jika X-nya itu dari X itu kita bentuk himpunan baru, yaitu himpunan X aksen dengan anggotanya adalah X1, komponen kedua himpunan anggota kedua adalah X1 plus X2, anggota yang ketiga adalah X1 ditambah X2 dan X3, kemudian yang terakhir adalah X1, X2, X3, X1 tambah X2 tambah X3 tambah XK, maka dia juga akan bebas linear. Coba Anda harus berani mencoba untuk menunjukkan bahwa dengan diketahuinya X bebas linear, maka himpunan X aksen dengan
cara tadi itu juga bebas linier. Nah, jika X ini bebas linier, maka ini yang penting sekali ya, maka setiap himpunan bagian di dalam X itu, sebut saja X aksen, maka dia juga akan bebas linier. Sementara kalau Anda mempunyai himpunan X yang tak bebas linier dan Anda mempunyai himpunan X aksen yang memuat X, maka X aksen juga tak bebas linier. Jadi seperti halnya tadi dalam apa? Dalam subpokok bahasan 4.9 ya, terkait dengan pembangun, dari suatu himpunan yang membangun kita akan bisa membuat himpunan pembangun yang lain. Di sini kalau Anda mempunyai himpunan yang bebas linier, Anda akan bisa membuat himpunan bebas linier yang lain. Nah, contoh-contohnya sebagai berikut. Ya. Kalau Anda tadi sudah mempunyai bahwa X 100, 0100, 0010, 0001 itu merupakan himpunan yang bebas linier di mana Adik-adik di R4 tentu saja ya. Maka menurut teorema di atas, himpunan X aksen yang terdiri dari ya 6 kali 1000 min 3 kali 0100 2 kali 0020 min 1 kali 001 gitu ya, 0001 itu juga merupakan bebas linier. Nah, kemudian himpunan X double aksen ini juga tak bebas linier. Karena apa? Karena dia himpunan bagian dari X aksen, di mana X aksen sudah ditunjukkan dia bebas linier ya, begitu ya Adik-adik ya. Nah, tapi kalau pada U, ini U tadi kan tak bebas linier ya, tak bebas linier. Maka kalau ditambahkan satu lagi misalnya 501 U aksen itu, karena U aksen itu memuat U di mana U tak bebas linier, maka U aksennya juga tak bebas linier. Demikian adik-adik yang kita diskusikan hari ini tentang kebebas linieran. Harapan Ibu dengan latar belakang maka tidak membingungkan ya pengertian tak bebas linier dan bebas linier tadi. Pokoknya untuk menunjukkan suatu himpunan bebas linier, bikin aja kombinasi liniernya sama dengan 0. Kombinasi linier dengan A1, A2 sampai AK sembarang. Kalau dapat ditunjukkan semua koefisiennya itu sama dengan 0, maka dia itu bebas linier. Demikian apa yang bisa Ibu berikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat ditangkap dengan baik.